Karena dunia ini nggak cukup luas untuk menampung pahala-pahala ibadah orang-orang yang beriman. Bahwa pahala atau balasan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ini tidak diberikan di dunia, karena Allah memuliakan kedudukan orang-orang yang beriman dengan tidak memberikan pahala di dunia yang rusak ini, yang tidak abadi. Hikam ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin li'anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum wali annahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa alaha. Artinya, innama ja'ala, sesungguhnya Allah menjadikan ad-darul akhirata, negeri akhirat, mahalan, sebagai tempat li jazai ibadihil mu'minina, pembalasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Li'anna hadhihi dar, sebab dunia ini la tasa'u, tidak cukup luas, ma yuridu ayyutiyahum, untuk menampung apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wali annahu, dan karena sesungguhnya Allah ajalla aqdarahum, memuliakan kedudukan orang-orang yang beriman, an ayyujaziyahum, dengan tidak memberikan balasan, bidarin la baqa'alaha, di negeri yang tiada kekal. Kalau pekerjaan itu wajib, apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala. Kalau ditinggal mendapatkan siksa. Kalau ibadah itu sifatnya sunnah, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggal tidak mendapatkan siksa atau pahala. Pahala ini tidak akan Allah berikan. Pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan, pahala atau balasan dari ketaatan-ketaatan kita kepada Allah itu tidak akan Allah berikan selagi kita masih hidup di dunia. Kenapa demikian? Innama ja'ala sawabal mu'minina fi daril akhirah, sesungguhnya Allah menjadikan pahala atau balasan bagi orang-orang yang mukmin itu fi daril akhirah, diberikan nanti di akhirat, ail fil jannati, di surga. Liwajhaini, ada dua alasan kenapa Allah tidak memberikan pahala atau balasan dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Kita suka berwirid, mengamalkan zikir atau mengamalkan kalimat-kalimat tertentu. Ini wirid untuk ini wirid untuk ini. Salat duha untuk dimudahkan rezeki. Lalu misalkan kita sudah sering melakukan salat duha, yang tadinya kondisi kita dalam keadaan serba kekurangan, kemudian diberikan kecukupan. Lalu kita mengatakan itulah balasan atau pahala dari sering duha. Dan itu tidak salah.
pemberian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini bukan pahala, bukan balasan dari ibadah yang kita lakukan. Kalau surah dari Sukabumi bonus, bukan pahala dari ibadah yang kita lakukan, itu mah bonusnya. Pemberian Allah cuma-cuma. Kalau menurut surah dari Sukabumi itu bonus. Pahala mah atau balasan ibadah yang kita lakukan itu tidak Allah turunkan di dunia. Innama ja'ala darul akhirata mahallan. Tapi balasan atau pahala ibadah yang kita lakukan itu akan Allah berikan nanti di akhirat. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, annad dunya la tasa'u ma yuridu i'tu'ahum min anwa'in ni'ami hissan wa makna. Kalau di dalam hikamnya, di anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayutiyahum, karena dunia ini enggak cukup luas untuk menampung pahala-pahala ibadah orang-orang yang beriman. Enggak cukup, baik itu secara nyata maupun secara manawi. Contohnya apa secara nyata? Ammal hisu fali anna dunya mutadaniyatul musafat doyqatul aktor. Kenyataannya dunia itu sempit dan jaraknya dekat. Menurut Wikipedia, bahwa dunia ini datarannya seluas 510 juta kilometer. Dunia nih, luas dunia. Sedangkan akhirat nanti, di akhirat nanti satu orang yang masuk ke dalam surga, dan surganya yang paling bawah itu Allah berikan kekuasaan wilayah seluas perjalanan 500 tahun. Bahkan ada yang mengatakan seluas perjalanan 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun itu jika dikonversi kepada kilometer seluas 1.800.000.000 kilometer. Kira-kira berapa kali lipat itu? 18 dibagi 5 lah, 3,5 lah. Kurang lebih luas wilayah kerajaan satu orang bukan semua, satu orang di surga itu diberikan wilayah kekuasaan 3,5 kali lipat luasnya dunia. Itu baru satu orang. Nah, kalau di surga itu ada 1 juta orang, manusia sedunia berapa? Ada 8.176.000 jiwa. Taruhlah 1 juta kita ambil yang masuk surga. Nah, kalau satu orang tadi itu luas wilayah kekuasaan satu orang yang penghuni surga itu 3,5 kali luasnya bumi. Itu satu orang. Nah, untuk menampung pahala satu orang saja udah nggak bisa dunia ini menampung. Makanya pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pun dengan catatan kalau ibadahnya diterima. Kalau ibadahnya nggak diterima jadi sampah. Kalau kita beribadah, sholat, puasa dan lainnya, sedekah. Kalau ibadah-ibadah kita, sholat, puasa dan lainnya itu diterima oleh Allah, itu nggak bisa menampung dunia ini. Terlalu kecil untuk menampung pahala-pahala orang-orang yang beriman. Kita nggak kebayangkan kalau satu orang itu punya wilayah kekuasaan sampai 1.800.000.000, itu bagaimana ngontrolnya itu? Ya kalau kita di dunia bingung. Di surga itu untuk mengontrol wilayah kekuasaan itu ada kendaraan yang namanya buraq. Ada lagi yang lebih cepat namanya dabbatus saut, kendaraan rindu. Nah, buraq itu kecepatannya sejauh mata memandang. Satu langkah itu
kecepatannya sejauh mata memandang. Kalau dia melihat sampai sejauh itu, satu langkah itu segitu. Jadi mungkin kalau luasnya 1.800.000.000 kilometer, ya mungkin juga dalam beberapa menit saja atau mungkin dalam beberapa detik, karena sejauh mata memandang satu langkah buruk itu. Jadi nggak ada kebingungan, begitu luas yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di surga itu. Ya kalau kita berpikir yang di dunia, ya kita akan repot diberi wilayah kekuasaan yang begitu besar. Nah itu alasan yang pertama, secara hissi, kenapa Allah tidak memberikan balasan atau pahala atas ibadah-ibadah orang yang beriman itu? Karena dunia ini terlalu sempit, tidak bisa menampung pahala-pahala dari ibadah yang Allah berikan. Itu kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara makna, Anallaha Jalla wa Ala memberikan pahala kepada ahli surga itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat tinggi nilainya. Sedangkan dunia ini akan rusak dan hina. Tidak mungkinlah sesuatu yang sifatnya tinggi, mahal, sesuatu yang sifatnya mulia Allah berikan, Allah turunkan di tempat dunia yang sifatnya hina dan rusak. Itu secara makna. Nah kemudian alasan yang kedua, bahwa pahala atau balasan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ini tidak diberikan di dunia, karena Allah memuliakan kedudukan orang-orang yang beriman dengan tidak memberikan pahala di dunia yang rusak ini, yang tidak abadi. Sehingga digambarkan begini, kata Allah itu, wahai hambaku, kau aku beri usia 100 tahun. Kemudian aku hadapkan kepada kamu dua pilihan. Satu, dunia. Yang dunia itu berisi gedung-gedung, bangunan-bangunan yang terbuat dari zamrud, dari yakut, dari permata yang hebat-hebat. Tapi 50 tahun hancur. Sisanya yang 50 tahun lagi umur kamu berpanas-panasan, kamu berhujan-hujanan, kamu berangin-anginan, karena rumah-rumah gedung itu cuma 50 tahun. Dan ini akhirat terbuat dari batu bata, tembikar, atau dari hebel, tapi dia abadi, nggak akan rusak. Ya kok mau pilih mana kamu? Kata Allah itu. Kalau kita disuruh milih, orang yang berakal pasti milih bangunan yang terbuat dari batu bata, walaupun batu bata tapi abadi, daripada milih bangunan yang terbuat dari permata, dari emas, tapi nggak abadi. 50 tahun dia hancur, dihancurkan oleh Allah, sedangkan kita diberi umur oleh Allah 100 tahun. Nah 50 tahun lagi kita hidup itu tanpa gedung, tanpa bangunan, kita berpanas-panasan, kita berhujan-hujanan, kita berangin-anginan. Mau milih gedung yang terbuat, dunia yang terbuat dari permata, atau mau memilih akhirat walaupun terbuat dari batu bata? Untuk orang yang berakal pasti dia akan memilih akhirat walaupun bangunan-bangunannya terbuat dari bata. Tapi kenyataannya bagaimana? Ada nggak bangunan di dunia yang terbuat dari emas, dari perak, dari permata? Tidak ada. Sedangkan di akhirat gedung-gedung, bangunan-bangunan di surga terbuat dari permata, jamrud, dan abadi. Di dunia kenyataannya, kalau tadi kan berandai-andai kalau dunia ini terbuat dari perak, emas. Tapi kenyataannya kan di dunia ini nggak ada bangunan-bangunan yang sedemikian megah terbuat dari permata. Pada umumnya terbuat dari hebel, dari batu bata, dari cor, dan tidak kekal, akan rusak. Sementara akhirat kenyataannya banyak bangunan-bangunan, gedung-gedung istana yang terbuat dari emas, dari permata, dan abadi. Ini jelas untuk orang-orang yang beriman, dia akan memilih akhirat. Udah bagus,
abadi. Kalau dunia sudah jelek, rusak lagi. Maka orang yang tahu, mengerti, pasti dia akan memilih akhirat. Nah, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surga itu jauh lebih mulia dan jauh lebih berharga. Dijelaskan di sini ada dalam satu khobar, kalau gelang bidadari, satu gelang bidadari dikeluarkan, dimunculkan di dunia, itu matahari jadi redup. Saking terangnya gelang bidadari, begitu dimunculkan ke dunia, itu matahari jadi mati, nggak kelihatan, nggak bersinar, kalah dengan sinar gelang. Itu baru gelangnya, belum bidadarinya yang turun ke dunia. Artinya menunjukkan bahwa kenikmatan akhirat itu begitu mulia, sangat tinggi. Allah tidak ingin sesuatu yang mulia dan tinggi, mahal harganya itu ditempatkan di dunia yang fana dan akan rusak. Ini alasan yang kedua kenapa pahala ibadah orang-orang yang beriman itu tidak diberikan di dunia. Innama ja'ala darul akhirata mahalan li jazai ibadil mu'minin. Alasannya ada dua, li anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum, tidak bisa menampung pahala-pahala yang akan Allah berikan ke dunia. Yang kedua, bahwa kenikmatan akhirat itu sangat mulia dan sangat mahal harganya. Allah tidak menginginkan itu ditempatkan di tempat yang hina, di tempat yang fana dan bakal rusak. Nah, itulah secara singkat kesimpulannya mengapa Allah tidak memberikan pahala atau balasan ibadah-ibadah yang orang beriman ini di dunia atau ditangguhkan di akhirat. Karena persoalannya satu, dunia itu tidak cukup untuk menampung pahala-pahala orang yang beriman. Kedua, kenikmatan atau pahala-pahala di surga nanti sangat mahal harganya dan sangat mulia. Tidak mungkin Allah menempatkan sesuatu yang berharga dan mulia itu di tempat yang hina dan akan hancur. Hikam yang ke-70, man wajada samrata amalihi ajilan wallahu alam bisawab.